Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Peru sepakat bersama-sama negara lainnya membantu mewujudkan solusi dua negara Palestina sehingga diharapkan kekerasan yang selama ini dialami rakyat Palestina dapat berakhir. Isu mengenai Palestina menjadi salah satu topik yang dibahas Presiden Prabowo dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte dalam pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Presiden Peru Dina Boluarte menyambangi Istana Merdeka untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan yang pertama kali dilaksanakan Presiden Peru sejak dua negara membuka hubungan diplomatik pada 12 Agustus 1975. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menganugerahi Presiden Boluarte tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia Adipurna. Presiden Prabowo menyebut Presiden Boluarte banyak berjasa meningkatkan hubungan dan persahabatan Indonesia-Peru. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi negara-negara yang mendukung Palestina merdeka. Selain mendukung Palestina merdeka, bahkan Indonesia tengah menyiapkan Pulau Galang untuk merawat korban luka dari Gaza. Israel lagi-lagi melanggar hukum humaniter nasional dengan menyerang fasilitas kesehatan. Akibat serangan udara ini, sejumlah warga Gaza Palestina yang tengah kelaparan menderita luka-luka. Warga pengungsi lain berusaha mengevakuasi korban terluka. Petugas medis yang datang ke lokasi memprioritaskan pertolongan pertama kepada anak-anak, wanita, dan orang tua. Hal itu membuat pemerintah Indonesia menyiapkan Pulau Galang untuk merawat warga Gaza yang menjadi korban kekejaman Israel. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi negara-negara lain yang memiliki sikap yang sama tentang kemerdekaan Palestina. Kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih yang mulia, kunjungan yang mulia. Banyaknya korban luka dan tewas membuat dunia internasional membuka pintunya untuk pengobatan warga Gaza. Pulau Galang pun dipilih sebagai lokasi pengobatan karena pernah digunakan sebagai lokasi penanganan pasien COVID-19 di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Evakuasi korban selamat dari reruntuhan bangunan berlangsung dramatis. Hal ini dilakukan pasca gempa 6,1 magnitudo mengguncang Turki bagian barat. Evakuasi korban selamat akibat gempa Turki 6,1 magnitudo berlangsung dramatis. Petugas dibantu warga bahu-membahu mengevakuasi korban dari bawah reruntuhan gedung di Sindirgi, Turki bagian barat. Otoritas bencana Turki, AFAD, melaporkan setidaknya 1 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka akibat gempa yang mengguncang pada Minggu malam waktu setempat. Selain Sindirgi, guncangan gempa juga dirasakan di kota Izmir hingga Istanbul. Total ada 16 bangunan yang runtuh akibat gempa ini. Sementara korban gempa yang mengalami luka dilaporkan sebanyak 29 orang dan saat ini telah dirawat di rumah sakit.
Pemirsa, ratusan pengurus Kadin Indonesia secara resmi dilepas Presiden Prabowo Subianto menuju retret Kadin 2025 di Akmil Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Selain membentuk kedisiplinan, nasionalisme, serta wawasan kebangsaan, retret ini juga ditujukan untuk mendukung program pemerintah mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Kadin Indonesia untuk mengawal dan mendukung penuh konsep Indonesia Incorporated, serta menekankan pentingnya peran pelaku usaha dalam membantu masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, termasuk usaha kecil dan mikro. Hal ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan kepada ratusan peserta retret Kadin 2025 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Arahan ini disambut positif para peserta yang mengikuti retret di Akmil Lembah Tidar, Magelang dengan mendukung berbagai program yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ratusan peserta retret Kadin Indonesia 2025 mendapat pembekalan kebangsaan langsung dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Acara yang digelar di Jakarta ini dilakukan untuk menjaga kekompakan dan kesolidan para pengusaha serta bentuk dukungan terhadap program pemerintah mewujudkan masyarakat sejahtera. Ratusan peserta dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia resmi mengikuti pembekalan retret Kadin Indonesia 2025 di Jakarta. Pada kesempatan ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memberikan pembekalan kebangsaan kepada ratusan peserta retret dari Kadin Indonesia. Selain memberikan perspektif dan motivasi kepada para pengusaha di tengah konflik geopolitik dan perang dagang yang terjadi, ditekankan juga pentingnya keterkaitan ekonomi dan pertahanan nasional. Mudah-mudahan dengan retret ini semakin kompak, semakin dekat dengan pemerintah, dan yang paling penting bisa berbakti untuk membawa kesejahteraan masyarakat luas atau rakyat. Selain untuk mensolidkan para pengusaha, retret ini juga digelar dalam rangka mendukung program pemerintah demi mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi 8%, kemandirian bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jiwa nasionalisme itu penting untuk persatuan Indonesia agar pejuang-pejuang pengusaha ekonomi itu semakin solid dan menjadi bukti nyata bahwa pengusaha Indonesia itu punya jiwa nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Nantinya para peserta retret Kadin Indonesia 2025 ini akan mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah dari tanggal 8 sampai 10 Agustus 2025. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pidana pokok, pidana mati dari dinas militer. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Kopda Basarsyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan 3 anggota Polres Waikanan saat penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu dengan pidana hukuman mati dan dipecat dari dinas militer. Pihak keluarga korban pun tak kuasa menahan tangis haru karena keadilan berpihak pada kebenaran. Selain itu, terdakwa juga terbukti bersalah dengan kepemilikan senjata api secara ilegal dan pengelolaan judi tanpa izin, sebagaimana 3 dakwaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sehingga terdakwa layak mendapat hukuman mati. Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke-1 primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati, kemudian pidana tambahan dipecat dari dinas militer untuk barang bukti lainnya sebagaimana putusan yang kita dengar bersama.